Saudara-saudari terkasih, pada video sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk memahami dokumen gereja, pertama-tama perlu melihat sifat dokumen tersebut. Apakah bersifat yuridis atau teologis? Ada dokumen yang sifatnya yuridis dan ada dokumen yang bersifat teologis. Namun ada juga dokumen yang merupakan gabungan dari dua sifat tersebut. Misalnya dokumen diawali dengan pernyataan teologis, setelah itu sifat yuridisnya dipaparkan. Kali ini kita akan melanjutkan memahami sebuah dokumen dengan melihat siapa otoritas yang mengeluarkan dokumen tersebut. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang dimaksud otoritas tersebut, sehingga membantu memberikan panorama tentang tata kelola pemerintahan di dalam gereja Katolik. Kalau kita bicara hierarki dalam gereja Katolik, merujuk pada paus, para uskup, para imam, dan para diakon. Menurut Kanon 331, paus mewarisi sebagai uskup Roma secara tetap tugas yang diberikan oleh Tuhan hanya kepada Petrus yang pertama di antara para rasul, dan harus diteruskan kepada para penggantinya. Paus merupakan kepala kolegium para uskup, wakil Kristus dan gembala gereja universal di dunia ini. Karena itu berdasarkan fungsinya atau munus dalam gereja mempunyai kuasa berdasarkan jabatan tertinggi, penuh, langsung, dan universal yang selalu dapat dijalankannya dengan bebas. Sementara itu, para uskup berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti para rasul yang lewat Roh Kudus dianugerahkan kepada mereka, ditetapkan menjadi gembala-gembala dalam gereja, agar mereka sendiri menjadi guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam pemerintahan. Ini bisa dilihat di Kanon 375. Para uskup diosesan menjadi pemimpin gereja partikular atau keuskupan dengan segala kuasa berdasarkan jabatan sendiri dan langsung yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pastoralnya, dengan tetap dikecualikan hal-hal yang menurut hukum atau dekret paus direservasi bagi otoritas tertinggi atau otoritas gerejawi lainnya. Lalu para imam merupakan wakil uskup yang mengemban fungsi kegembalaan sebagai pewarta, pengudus, dan juga pelayan dalam wilayah paroki yang menjadi bagian dari keuskupan yang dimaksud. Sedangkan diakon bertugas sebagai pelayan yang membantu uskup dan juga imam, namun bukan untuk jabatan imamat. Mereka menjalankan fungsi hierarkisnya, salah satunya berdasarkan kuasa tabisan dan kuasa pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan kuasa tabisan? Kuasa tabisan merupakan kuasa berdasarkan hukum ilahi. Berkat tahbisan imamat, seorang imam bisa menerimakan sakramen krisma, memimpin perayaan Ekaristi, menerimakan sakramen pengampunan dosa, memberikan pengurapan orang sakit. Namun, berdasarkan hukum gerejawi, mereka juga memerlukan yang namanya fakultas untuk bisa menjalankannya secara sah. Misalnya disebutkan di Kanon 966 paragraf 1. Untuk sahnya absolusi dosa, dituntut bahwa pelayan memiliki, selain kuasa tabisan atau potestas ordinis, juga fakultas melaksanakan kuasa itu terhadap umat beriman yang diberi absolusi. Lalu Kanon 883 sampai 884 berbicara tentang pelayanan sakramen krisma. Berkat tahbisan episkopal, para uskup memiliki kewenangan untuk mentahbiskan atau merayakan sakramen imamat. Selain itu, pelayan tertabis dari hukum gerejawi memiliki banyak fakultas berkat tahbisan yang mereka terima, termasuk fakultas untuk berkhotbah dan merayakan berbagai jenis sakramen. Meskipun fakultas tersebut berasal dari hukum yang bersifat gerejawi, namun sebenarnya
tertahbis menerima fakultas tersebut pada saat mereka menerima tahbisan suci. Kalau kita ingat misalnya ketika tahbisan ada momen di mana uskup memberikan kuasa yurisdiksi untuk mendengarkan pengakuan dosa atau menerimakan sakramen tobat. Fakultas-fakultas tersebut bukanlah kuasa tahbisan yang merupakan hukum ilahi, karena bukan mengalir dari sakramen tahbisan itu sendiri, melainkan diberikan oleh hukum gerejawi pada saat pentahbisan. Selain kuasa tahbisan, ada kuasa pemerintahan atau kuasa yurisdiksi. Kuasa pemerintahan ini dibahas secara khusus dalam kitab hukum kanonik, terutama dalam buku 1 judul 8 mulai dari kanon 129 sampai 144. Siapa yang memiliki kuasa atau otoritas pemerintahan? Yakni mereka yang telah menerima tahbisan suci. Kuasa pemerintahan ini memiliki dua sifat, yakni teologis dan yuridis. Secara teologis, kuasa pemerintahan merupakan hukum ilahi yang diberikan Kristus kepada gerejanya, terutama kepada paus dan para uskup sebagai penerus Petrus dan para rasul, yang berfungsi sebagai pemimpin dan gembala kawanan dombanya. Secara yuridis, kuasa pemerintahan memiliki makna yang lebih sempit, yakni kuasa yang diperlukan untuk menjalankan tindakan yuridis secara sah, baik yang bersifat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dalam arti yuridis inilah, kuasa pemerintahan dijelaskan dalam kanon-kanon kitab hukum kanonik. Kuasa pemerintahan dengan demikian memiliki dua arti yang saling berkaitan, bahwa semua kekuasaan dalam gereja pada akhirnya berasal dari Kristus melalui tindakan Roh Kudus, namun tetap harus dibedakan secara konsep sebagai dua hal yang berbeda. Mengapa? Karena kuasa yang diberikan Kristus kepada para rasul dan penerusnya untuk menjadi gembala dan pemimpin gereja tidak identik dengan setiap tindakan kekuasaan pemerintahan di gereja. Misalnya pejabat keuskupan yang mendelegasikan wewenang untuk memberikan izin tertentu. Kekuasaan yang berasal dari hukum ilahi yang dimiliki para penerus para rasul untuk menjadi pemimpin gereja tidak boleh disamakan dengan kekuasaan yang semata-mata gerejawi. Meskipun hanya imam yang dapat memimpin komunitas Kristiani berdasarkan kuasa tahbisan yang berasal dari hukum ilahi dan pemerintahan, namun diakon dan awam bisa ikut berpartisipasi dalam kekuasaan gerejawi. Kuasa legislatif pada prinsipnya dijalankan oleh para pembuat undang-undang gereja ketika mereka mengumumkan atau mempromulgasikan undang-undang. Yang memiliki kuasa legislatif atau pembuat undang-undang adalah paus, kolegial para uskup bersama dengan paus, uskup diosesan, konferensi para uskup, kapitel pleno maupun provinsi, kapitel jenderal bila menyangkut sebuah tarekat hidup bakti atau serikat karya kerasulan. Dikasteri Kuria Roma tidak mempunyai kuasa atau wewenang legislatif, kecuali mendapatkan delegasi secara tegas oleh paus. Kuasa legislatif juga dilaksanakan dengan penetapan dan pemberlakuan statuta tertentu, sebagaimana terdapat di Kanon 94 paragraf 1. Seperti untuk prelatur personal yang juga memerlukan statuta, atau ordinariat militer, dengan tetap berlaku penafsiran secara otentik oleh pembuat undang-undang dan oleh orang yang diberi kuasa olehnya untuk menafsirkan secara otentik, dan dengan persetujuan pembuat undang-undang in forma specifica atau dengan bentuk khusus terhadap suatu undang-undang atau dokumen dari kuasa eksekutif. Lalu yang berikutnya, kuasa yudikatif dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan gereja ketika mereka mengeluarkan keputusan dan hukuman pengadilan. Kecuali perselisihan yang timbul dari suatu tindakan kuasa administratif yang ditangani melalui suatu proses administratif. Sementara objek dari peradilan adalah
penuntutan dan pembelaan hak-hak orang perorangan atau badan hukum, atau pernyataan fakta yuridis. Juga tindak pidana yang menyangkut hukuman yang dijatuhkan atau dinyatakan, sebagaimana terdapat di Kanon 1400. Paus dan uskup diosesan mempunyai kuasa yudikatif. Meskipun mereka jarang menjalankan atas nama mereka sendiri, tetapi bergantung pada tribunal. Kontroversi yang timbul dari tindakan kuasa administratif, misalnya seorang pastor memecat guru agama, maka kontroversi ini mesti mengikuti atau tunduk pada jalan hierarkis yang melibatkan pelaksanaan kuasa eksekutif dan bukan yudikatif. Saudara-saudari terkasih, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan tentang kuasa yudikatif. Pada video berikutnya akan kita bahas bagaimana kuasa eksekutif dijalankan. Semoga berguna. Terima kasih.